Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. Maka kemudian setelah Allah Ta'ala membuka dari penjelasan penciptaan manusia, pada ayat yang ke-30 Allah Ta'ala menjelaskan ketika Allah Ta'ala menjelaskan wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah, dibuka oleh Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala akan menciptakan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala itu punya adat ketika seorang hamba diajak musyawarah oleh Allah Ta'ala sebenarnya untuk menunjukkan kualitas dan untuk ngetes, kadang untuk ngetes, kadang untuk menunjukkan kualitas, mikir apa enggak. Nah itu kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. Makanya kemudian kadang kita itu dijak mikir sama Allah Ta'ala, alam yarau, alam tarau, kemudian itu disuruh mikir sama Allah Ta'ala. Masa tak delok, masa tak mikir, apalah tatafakkaru, masa tak berpikir, apalah tatadzakkaru, masa tak mau mengingat. Jadi kemudian model-model seperti itu seringkali digunakan oleh Allah Ta'ala biar tahu keistimewaan manusia dari makhluk lain. Akal gak digawe, apa beda ambek monyet lah, bodoh di tangan, di sikil, bodoh. Makanya kemudian kelebihan kita dari makhluk yang lain, kita dikasih akal. Nah maka kemudian diajak musyawarah sama Allah Ta'ala. Kalau diajak musyawarah ringin teman. Maka Allah Ta'ala menunjukkan ketika Allah Ta'ala ngetes para malaikat, dijak ngobrol sama Allah Ta'ala, diajak musyawarah oleh Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan di atas bumi orang yang kemudian mengatur bumi untuk kemudian menjadi wakilnya Allah Ta'ala di bumi. Maka kemudian para malaikat karena pernah trauma. Jadi sebelum manusia diciptakan, kita pernah saya ceritakan bahwa kemudian Allah Ta'ala itu pernah membuat jin, sebetulnya dari bangsa jin, bukan dari bangsa manusia, dari bangsa jin. Itu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk ngurus bumi. Ternyata mereka kemudian bertengkar, saling membunuh satu dengan yang lain, ngerusak alam. Maka kemudian traumanya malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kan belum jelas. Ini makanya kemudian kalau belum dijelaskan, kok langsung protes. Untuk dijelaskan di sana.
Lho Ustaz kok ngene lho? Durung dijelaskan. Itu penjelasan durung tutup kan. Ini padha ngene. Allah Ta'ala burung ngomong nanti saya akan menciptakan di atas bumi orang yang akan mengurus. Durung apa-apa. Lho kan lho ya Allah. Zatnya belum dijelaskan. Ini toko bangsa jin yang tadi dari bangsa jin yang ngerusak, itu dari bangsa jin toko dari api. Kita dari tanah. Belum dijelaskan dari mana diciptakan. Protes di sian. Jadi jangan dibayangkan malaikat yang protes ini model pun malaikat Jibril enggak, malaikat biasa, malaikat kelas-kelas kayak gini lah. Jadi kemudian sama malaikat pun itu dibagi per kelas sama Allah Ta'ala. Waktu ambil ini orang-orang yang hebat-hebat dimasukkan ke golongan para nabi, para rasul, kemudian diurutkan syuhada. Sampai kata Rasulullah, Allah Ta'ala itu membedakan malaikat yang ikut perang Badar ambil sing gak perang Badar, dibedakan oleh Allah Ta'ala. Itu ada, klasifikasinya ada. Nah maka sama seperti itu. Anggap ini malaikat sing kelas bawah, sing agak protes kayak gini. Kata jamaah ini akeh beberapa akeh sing gampang protes durung apa durung ono ilmu nih. Protes di siang bagus. Wis kadang-kadang ono ngene sing ditiru iki. Durung ngerti ilmu nih kadang-kadang protes di siang. Ustaz maksud saya seperti ini. Durung tutup. Kadang-kadang wong takon yo ono ngetesi pisan. Ono ngetesi pisan kadang-kadang ono ngeminteri pisan. Ada orang pernah nanya ke Abi, durung apa-apa. Tapi durung ngomong. Dia ngomong di siang. Saat saya mau nanya tentang warisan. Loh, kan takon. Berarti kan tak ngerti kan? Dalam ayat itu, Ustaz, ini keluarga saya, ini mengenai keluarga saya. Tapi harusnya di dalam ayat itu kan lidah karim itu hadir. Durung apa mengetok ayat di sana. Ustaz ini dalili mek sewanger aja. Ya Allah. Durung apa bukan maksudnya Ustaz kan orang laki itu kan dapat dua bagian daripada orang perempuan. Terus di dalam ayat ya Allah. Kan nek wis ngerti, enggak usah takon. Enggak saya enggak ngerti di situ mangkane tarungono dhisik ya Allah. Durung apa Ustaz segala pinter kan sewanger aja ngomong ya Allah. Takon, tanian ngetes. Ini kadang-kadang kayak ngono. Makanya kemudian inilah sirinya, rahasianya kenapa kok para rasul, para kiai, dimana ustaz dan lain sebagainya ketika diajak ngobrol lebih memilih untuk diam dulu. Rasulullah pun modelnya seperti itu. Begitu ada orang nanya Rasulullah menang dhisik. Karena bisa jadi dua, takon temenan, apa takon ngetes. Iki ketok. Nah, orang-orang kalau sudah seperti itu akan kelihatan. Sama. Kalau Anda kuliah, ketok nggak baru ngerti jelas. Nek usung kuliah itu ngerti jelas. Ini kayaknya di pelajaran SMA itu orang sing mengikuti kayak ini. Tapi nek di kuliah saumur tawar aku di pondok belajar mulai SD sampai mondok. Iku akeh arek pinter yo nang pondok akeh arek pinter tapi ndak ngeminter koyo nang kene. Begitu ketemu bulan kampus baru ketok ono sing ngeminter. Temenan. Begitu takut ini menurut sama kalau yang saya baca durung sing jelas tuh durung tutup saya. Terus takut kondisian dan itu kemudian ngeminter, bosan nih ngeminter. Bisa ikut kita taniat ngetes lah yuk. Makanya lebih memilih untuk diam dulu, sedikit ano dhisik. Sedikit tuh dhisik ngobrol apa jawaban. Maka modelnya hampir sama seperti ini. Ketika Allah Ta'ala mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan di atas bumi ini orang yang ngatur. Maka langsung diprotes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Belum apa-apa langsung diprotes Allah Ta'ala. Loh ya Allah, kan ada orang apakah Anda akan menciptakan makhluk yang akan merusak lagi di atas alam? Dari zatnya berbeda. Dan nanti akan ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dulu diceritakan, diprotes di sian. Mari ini aku beli proyek ya sepeda motor. Kayak apa nggak sepeda motor? Honda Yamaha, Suzuki sakit sana. Kenapa gak mana? Indonesia ini sudah penuh dengan toko sana. Nanti ngurusin apa pajaknya harus. Ya Allah, ikut sing dua ide turun tutung. Saya ngomong turun tutung. Dicelak tuh di sian. Allah. Tapi ingat. Ini selalu Allah Ta'ala menunjukkan ciri-ciri wong ngeminter. Omongan wong sing pinter durung tutup tutup disian. Terus diketok disian. Iku ngeminter. Iku jenenge ngeminter. Nah maka kemudian sama yang model seperti ini sama. Allah Ta'ala menjelaskan ketika Allah Ta'ala menciptakan apa Allah Ta'ala menjelaskan seperti itu. Kemudian mereka langsung menjebat. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah paling nanti mereka akan
akan merusak di atas alam dan akan kemudian menumpahkan darah. Maka Allah Ta'ala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Gampang, pokoknya aku luwih ngerti. Lu nang Indonesia sepeda motor wis akeh, pokoknya aku luwih ngerti iki siji. Nah, yo ngono wae. Gak repot-repot. Dijelas seperti ini, so engko delok dhewe. Nek wis dadi baru engko deloken gampang. Dadi gak ruwet-ruwet. Wong ngene model kayak ngene iki aduh, gak mari-mari. Nah kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, baru ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kelebihannya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Begitu diciptakan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ilmu, segala macam ilmu. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, summa 'aradhahum 'alal malaika. Nah ini kata Allah Ta'ala, ini produk saya. Faqala amli'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nabi Adamnya ditunjukkan, kemudian barang-barang yang ada di langit, ada yang di surga ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Coba duduk no, jenenge apa? Iki jenenge apa? Namanya apa? Tidak ngerti. Maka mereka mengatakan, kalau Allah Ta'ala menjelaskan ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau memang Anda betul, Anda lebih baik daripada ini, maka coba tuh jelaskan nama-nama ini. Pentingnya penamaan itu istimewa sebetulnya. Salah nama sedikit itu sudah beda mindset orang. Sudah beda. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah ini baru kelihatan. Mereka mengatakan, iya ya Allah, saya tidak maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Anda ajarkan. Nah maka Allah Ta'ala menjelaskan, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Adam. Nah saya ini Nabi Adam. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, jelaskan kepada mereka nama-namanya. Subhanallah. Begitu Nabi Adam, tidak ada satu benda yang dipegang oleh anak Adam melainkan ada namanya. Mulai teko pulpen wutu. Kalau wutu namanya pulpen, begitu dicoplok seret, iki wadai pulpen, isini pulpen. Ditokno maneh tintai pulpen. Pucuke iki jenenge, iki pucuke pulpen. Ono kabeh jenenge. Sampai tinta-tinta jenenge kabeh. Malaikat tak ngerti. Terus pokoke dadine koyo ngene. Kayak gini. Sorry. Tidak ada satu benda dari yang dipegang oleh Nabi Adam melainkan ada namanya. Jenenge kabeh. Mulai teko apa bentuke beda jenenge. Po madu, po golek, mulai kemudian ono gedang sobo, gedang kandung, macam-macam lho gedang lho. Ya subhanallah. Malaikat ditutupno kowe ndak ngerti, pokoknya bentuknya seperti itu. Rasanya seperti itu ya apa? Seperti itu kayak apa? Kan ngono. Sepet, asin, lagi ono kabeh, ada semua. Begitu dipegang oleh Nabi Adam, semua itu ada namanya. Nah ini kenapa Allah Ta'ala menunjukkan pentingnya orang belajar penamaan. Karena sekali penamaan ini salah, akibatnya akan salah, akan fatal luar biasa. Orang begitu menyetak merek madu merek apa srek menyembuhkan segala penyakit illal maut. Pokoknya madu ambil minyak zaitun menyembuhkan ini tulisan menyembuhkan segala penyakit illal maut kecuali mati segala batin sekali daripada tawa-tawa kan plastik sak tawan-tawan tulisannya madu menyembuhkan kanker pistau segala macam tawa segala penyakit kecuali mati beres. Nah, dibanding dengan kemudian ini pentingnya orang sekali salah penamaan. Begitu madu itu kemudian dibilang madu curah atau madu yang palsu. Orang sekali melebeli madu merek ini madu palsu, langsung tidak tahu. Subhanallah. Loh itu makanya kemudian dalam penamaan pun seperti itu. Sama. Ketika kita memilih pemimpin, kita diajarkan seperti itu oleh Allah Ta'ala. Kalau cinta
jangan terlalu cinta. Dan kalau benci, jangan terlalu benci. Orang sekali seneng ambek pemilu, ambek wah ini yang kalau ini yang jadi pemimpin, negara semua akan aman. Semua korupsi akan hilang, akan udah dikot Tuhan. Begitu ini dituhankan luar biasa. Tapi kalau kita mensifati orang ini dengan sifat-sifat kemanusiaan, aman. Atas salah ini enggak paten. Tapi nek kon orang yang perlu diagungkan, orang yang luar biasa, ketika kemudian dia memegang amanah, kalah Nabi, kalah Tuhan, temenan ya. Begitu kita salah penamaan, kita menamakan dia hampir sama seperti Tuhan, kemudian kita berharap, nah makanya kemudian di bab-babnya wali itu tidak ada kemudian di kitab-kitab tasawuf itu jarang ada kemungkinan bab tentang tamak, bab tentang bakhil itu jarang, bab tentang kikir itu jarang. Yang ada bab tentang tamak. Kenapa? Kalau tidak ada urusannya sama kita, kini itu tidak ngurusi. Umpama artis-artis kan tidak tahu langsung kayak gini. Orang-orang pejabat-pejabat tidak langsung tahu kayak gini. Tapi kita aman-aman saja, udah ngurus bapak, kalau keluar hubungan keluarga segala macam kan kita tidak ada masalah karena tidak ada tamak dalam diri kita. Tapi begitu kemudian artis ini kenal ambek kini, atau kemudian saudara kita ada yang jadi artis terus duitnya akeh, begitu dia tidak oleh warisan, ngamuk deh, aku udah dikai warisan, kok nemen kon wong liya dibagi aku gak dibagi, karena itu tadi. Orang begitu ada sifat tamak dalam diri, angkel. Iya, kok aku sudah dikei, padahal sing lain dikei, aku tok sing ndak dikei. Makanya kemudian di dalam kitab-kitab tasawuf itu yang ada bab tentang tamak. Karena ono kepentingan ini, karena kita punya kepentingan. Ini yang bahaya. Begitu kita punya kepentingan, kemudian melebihkan kepentingan ini dari Allah Ta'ala, iso geger gara-gara sembahyang, ya Allah. Cuma gara-gara ditokno teko takmir iku mangkel deh. Karena Allah tamak bisa niku mau karena ada rasa tamak. Wong nek niat ngopeni omeh Allah Ta'ala nang dia aman. Tapi nek memang ono rasa tamak, jenengku udah ditulis nang takmir nemen kok memang kebadut kayak ngene aku iki danai suwe karena ana tamake. Kalaupun orang ikhlas sing danai masjid iku sak embong jangan. Tapi tidak ditulis karena tidak ada rasa tamak, tidak kepingin ditulis, tidak ngurus, tidak ditulis alhamdulillah, tidak ditulis tidak ngurus babano. Tapi ini ono tamak, aku kudu mlebu nang takmir, tidak ditulis kepatut panjang ngono. Karena apa? Ada tamak. Maka kemudian pentingnya orang itu belajar ilmu penamaan, salah penamaan sedikit fungsinya sudah beda. Makanya kemudian ketika Allah Ta'ala menjelaskan walaisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa. Ini termasuk salah penamaan. Orang begitu salah penamaan, salah adat juga bisa. Harusnya kalau orang keluar ini pada zaman jahiliyah, orang kalau berangkat haji itu dari pintu depan. Begitu kemudian pulang itu kalau tidak dari genteng dari pintu belakang. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan dinamakan kebaikan itu duduk pas kon metu teko lawang genah terus melbu teko genteng ya ndak ngono juga walakinnal birra manittaqo. Akan tetapi yang dinamakan kebaikan ini nama. Ini pentingnya orang nama. Begitu namanya beda, penamaan itu beda, sudah beda sudah. Subhanallah. Wis dak umume sana kayak gini. Sama kayak mahar. Begitu kemudian nama itu sudah beda, sijil sangat subhanallah. Dan ini mempengaruhi adat. Tentu nama ini akan mempengaruhi adat. Pokoknya jenenge ampel atau jenenge anu nek apik mahal, kadang-kadang enggak mesti. Iki contoh ae. Maharnya boleh sedikit, tapi pestanya itu wah istimewa. Pestanya harus istimewa, gedung, sing larang sing ratusan juta. Loh, ini begitu salah penamaan saja, sudah beda sudah. Wong iku nek takon kon oleh ampel. Dipiro kan ngono langsung, ngono. Makanya kemudian Allah Ta'ala menunjukkan pentingnya penamaan itu luar biasa, efeknya luar biasa. Makanya kemudian bahayanya orang sampai salah penamaan bisa sampai di sana. Syariat itu bisa berubah gara-gara kayak ngono, najis. Sarung tiba titik nang aspal, orang begitu salah penamaan, sarung jatuh sedikit
Begitu namanya salah, beda hukum. Najis rek, ndak oleh kayak sembahyang di sana. Padahal cuma tiba. Lu najis itu sing koyo apa dhisik. Anda tahu ada benda najis di sana? Kon ngerti tahu diuyu ambek wong edan. Iki BE tahu BE tahu diuyu ambek wong edan. BE si anan, sik BE. Kena udan disilang. Tapi saking was-wasnya, begitu penamaannya beda, jatuh sudah tidak suci, sudah tidak suci. Soro kenapa sembahyang ngono caranya? Makanya begitu was-was, untuk menghilangkan was-was itu Allah Ta'ala sampai mensifatkan dua. Ketika Allah Ta'ala nyifati untuk menghilangkan setan itu gampang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Langsung. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan dari apa yang kemudian dari keburukan yang memang diciptakan oleh Allah Ta'ala, begitu setan satu sifat Allah Ta'ala menjelaskan qul a'udzu birabbil falaq. Satu sifat rabbil falaq. Begitu kemudian orang untuk menghilangkan was-was udah gampang. Perang temenan ambil awal. Perang. Begitu Allah Ta'ala menjelaskan was-was, qul a'udzu birabbin nas. 1. Malikin nas. 2. Ilahin nas. 3. Baru min syarril waswas. Sampai telu sifatnya. Sampai telu. Karena kenapa? Ini tidak gampang. Orang beda penamaan saja. Sah atau tidak sah. Wong nek wudu itu harus pas antara niat ambil sama kemudian sama gerakan. Nawaitul wudu. Sampai sajeting tak wari-wari. Begitu namanya beda antara sah atau tidak sah. Siji soro. Makanya kemudian bahaya. Orang VG itu tak iso baca cepet. Baca VG itu tak iso baca cepet. Kudu apal, kudu dilalani pelan-pelan. Makanya kemudian guru-guru SD itu sampai kemudian nyuruh kita apal VG, apal kemudian hadis. Tujuannya untuk itu. VG itu sekali salah penamaan bedo hukumnya. Orang kemudian sholat harus sama antara gerakan dan dengan niat. Iku wong sing was-was. Orang yang ndak was-was aman-aman saja. Tapi nek sing was-was usolli fardhu apa mau sembahyang kok. Tahu. Iki Imam salah ruku. Oh itu sembahyang bisa iya. Usolli fardhu isya ya Allah. Ndak pas ya. Allah, ndak pas ya. Waduh sowe. Begitu makanya pentingnya penamaan itu ada di sana. Sekali Anda salah menamakan sesuatu bahaya. Subhanallah. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kebaikan itu bukan kemudian Anda keluar dari mana, masuk dari mana, ndak ono urusane mbek ngono. Mau keluar dari pintu, masuk dari pintu lagi tidak ada masalah. Ini sekali nama kebaikan itu beda. Wis di sana. Ndak ilo. Ngekek ya rego sakmene iki ndak ilo. Harus wis luwih dukur maneh. Begitu ana omongan ndak ilo iku wis di sana. Subhanallah. Nyugui. Sing nek nyugui kok aja cekel ndukure. Ndak pantes diombe kok ngene. Nyekel iku ngisore, miring-miring. Wong tangane becek enak nyekel tret. Wong sing tangane miring-miring, mbok dikon nyekel tekan ngisore, selak utang kopi mau. Numplek kabeh nak karo-karuan. Begitu ana omongan ndak ilo atau ndak pantas, itu sudah beda sudah. Makanya kemudian salah penamaan ini bisa jadi salah adat. Orang kemudian zaman-zaman preman-preman ngono, ndak lanang nek ndak tatuan, tatuan kabeh. Karena nanya kalau ndak tatuan ndak lanang. Kok ndak lanang kok ndek nang ndak ngerokok. Ngerokok kabeh. Karena judule ndak ngerokok, ndak lanang. Sing ndak ngerokok wedok kabeh. Begitu salah penamaan, di dalam otak ini langsung salah, langsung error. Uteknya langsung miring di sana. Pokoknya ndak metu teko lawang, mlebu teko ndukur, ndak genah berarti. Metu teko lawang, mlebune teko ndukur. Nah iki hajine diterima. Metu teko lawang maneh kok ndak diterima hajine. Rusak ya haji ndak keterima. Langsung dicelatu mbek dhek. Hajimu haji opo kon balik ngono. Begitu salah nama kebaikan, langsung rusak. Nama ini pentingnya luar biasa. Makanya Allah Ta'ala memberikan pelajaran pertama kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika Allah Ta'ala mengajarkan penamaan.
Begitu salah penamaan, hukum bisa berubah, cara berpikir berubah, rusak kabeh. Itu salah jeneng tok dadi kayak ngono. Banyu, air itu kemudian ada air suci, air najis, ada air mustakmal, ada air musammas yang terjemur. Loh, itu begitu beda penamaan siji di sana. Banyu wis kena wis dijemur di sana, hukumnya musammas. Sing siji ngomong hukumnya ini air suci karena toko langit langsung ini nadai hujan. Karena mungkin 1 hari atau satu minggu kemudian tidak ditas ini mau banyu. Jadi kemudian kena matahari, yang satu bilangnya musammas, yang satu bilangnya air suci. Yang air suci boleh untuk minum, yang air musammas masih makruh si makruh. Begitu penamaan itu beda dalam pergerakan, beda dalam otak. Siji sana. Oh dianggap enggak. Itu mau contoh paling gampang itu. Enggak tatuan itu enggak lanang, enggak rokokan enggak lanang. Begitu ono omongan kayak ngono, siji sana. Cara nangkepnya orang beda. Makanya kemudian yang termasuk yang saya agak terangi di saat ngajar waktu KKN biyen. Karena waktu KKN saya itu ada anak SMP, ada anak SMA dan lain sebagainya. Itu kan usum-usumnya arek ngerokok. Nek arek SD ngerokok itu rada jarang sih anak. Tapi nek SMP, SMA itu kemudian omongan kayak ngono iku. Udah lanang kok ndak ngerokok. Wah, ndak lanang ndak ngerokok berarti aku wedok nek kayak ngono carane. Nah, itu perlu dijelaskan, model seperti itu perlu dijelaskan. Karena begitu ada orang salah omongan, itu akan ngefek sampai tua deh. Nek ndak ngene iki ndak lanang ngono deh. Nek sore iku nek ndak ono rokok, ndak ono kopi, paling duduk sore bengi jenenge. Duduk sore. Dadi saben sore dia harus ono koyo ngono. Begitu ndak ono, iku langsung ngamuk-ngamuk be bojone. Iki sore-sore ngerti sore dadi kere-keran. Karena penamaan salah, karena cara berpikir salah dari awal sudah seperti itu. Hebatnya orang ketika salah pemikiran koyo ngono. Dari penamaan saja, begitu sudah salah. Oh, begitu kita mensifati Presiden Amerika itu orang yang hebat luar biasa, orang yang bisa mengendalikan dunia, yang bisa merubah perekonomian segala macam. Oh, tadi kayak Tuhan, ngendek gini. Iya yo nek urusannya ambil kalah loh. Tapi begitu isbat wajar, terus dia itu juga manusia, dia mangan sego, dia mangan sego, podo menungso lah. Dadi nek dia salah gak ono urusan sana. Santai dapatnya. Tapi begitu kita mensifati itu orang luar biasa betul atau luar biasa salah, efeknya hebat. Begitu kita mensifati luar biasa betul, segala kebenarannya ditunjukkan dan sifat salahnya pun akan ditunjukkan kebenaran. Buta. Jadi salah ketok bener. Salah jelas di sana. Tapi nek wis pendukungnya iku di sana, parpol saya ini parpol saya. Begitu kemudian dia sampai salah ngomong, tetap diwara betul, tidak ada yang salah, hebat. Tadi Tuhan sesuai, jadi Tuhan. Kalaupun orang bencinya terlalu luar biasa, terlalu benci sampai dimusuhi luar biasa, apapun yang dilakukan akan tetap salah. Masuk sih dilakoni benar, bakal salah, tetap diawasi. Mau awas ini. Begitu nggak salah langsung diviralkan. Salah lebih santai itu ngambil aku ini selama menjabat 5 tahun itu salah bolak-balik wis tak itu. Alah pombo hitung ya Allah, kok ngelune ngono. Astagfirullah. Kecuali Anda tim penilai hukum yang kemudian nanti mungkin kalau dia nyalonkan lagi Anda dipakai oleh presiden oposisi baru masuk akal. Tapi nek sudah ono gawe ya Allah, sudah usah ngitungi salah wong buak salah. Tidak sing kena. Begitu orang salah penamaan, efeknya luar biasa. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan di awal, Allah Ta'ala pelajaran pertama kepada Nabi Adam, belum yang lain-lain sudah diajari oleh Allah Ta'ala. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diajarkan oleh Allah Ta'ala penamaan sing genah ning kei jeneng. Kasih nama yang betul. Kalau memang orang muliakan, orang yang hinakan, makanya harus jelas. Sekali orang kemudian bilang pelacur itu pekerja seni, berarti api. Tapi nek sedar lonte, wis mari lonte, berarti wong rusak. Lu salah jeneng luar biasa iki. Itu makanya kemudian pentingnya di sana, ustaz
ustaz sing genah, ustaz sing radikal. Begitu dicap radikal, dirungokno ndak ceramah. Nek ustaz sing iku ngomong, padahal padha sing dijelasno padha Qur'ane, padha hadise. Cuma begitu ustaz radikal, sudah dicap radikal, ndak bakal dirungokno. Siji subhanallah, pentingnya penamaan itu ada di sana. Maka juga mikir, khusus untuk penamaan ini Allah Ta'ala memberikan kewenangan kepada kita, utak digawe. Kalau memang barang bagus, kalau jelek itu harus jelas dan penamaannya harus jelas. Ndak iso kemudian dirubah-rubah. Nyolong wae. Begitu kemudian dinamakan yang lebih bagus. Wah, ini kemudian korupsi atau menggunakan uang rakyat ke jalur yang lain untuk jalur pribadi. Api ukane jalur pribadi. Wah, bagus sepertinya. Wah, sing balul ngurungono sing kayak ngono. Wih, kayaknya bagus. Padahal nyolong. Tapi begitu dek iki nyolong duit negara, korupsi. Begitu salah jeneng langsung beda. Cara berpikir itu langsung beda. Ini pentingnya. Dalam penamaan pun seperti itu. Makanya kemudian model seperti ini Anda jangan kaget. Ini akan banyak digunakan oleh para penguasa, bukan hanya di negara ini, di negara lain pun sama. Wis padha. Indonesia kok ngene padha, negara lain sifatnya hampir sama seperti ini. Kadang-kadang ada barang buruk yang wujudnya kemudian dinamai dengan nama yang baik. Ini yang tidak disukai sama Allah Ta'ala. Begitu kemudian model suntik-suntik yang kemudian dimasuki dengan babi. Itu kemudian begitu dinamai dengan nama yang bagus, kemudian tertarik, kayaknya bagus ini untuk kekebalan imun. Tapi kemudian kalau dinamai ini suntikan minyak babi, langsung harus gelem. Makanya jeneng itu luar biasa, efeknya luar biasa nama. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ketika Allah Ta'ala memberikan penamaan, maka Allah Ta'ala menjelaskan qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, jelaskan ini semua dengan nama-namanya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika Nabi Adam menjelaskan dengan segala macam penamaannya, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Maka kemudian ketika semua dikasih tahu oleh Nabi Adam, maka Allah Ta'ala menjelaskan alam aqul lakum. Kan wis tak kandhani mau. Saya sudah ngasih tahu tadi, ini a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Saya tahu segala macam yang ghaib yang ada di atas langit dan ada di atas bumi. Wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Dan saya tahu apa yang Anda munculkan, apa yang Anda jelaskan atau yang Anda sembunyikan ru kabeh Allah Ta'ala. Sing mangkel-mangkel, sing ndak seneng itu kabeh Allah Ta'ala ngerti. Dengan kemudian seperti ini ada saingan. Karena merasa ada saing, begitu kemudian namanya beda. Subhanallah. Dodol sarung. Kalau sudah namanya saingan bisnis, dimusuhi teman. Tapi kalau sudah namanya mitra bisnis, dikontoi BDI. Makanya kemudian diajarkan oleh Allah Ta'ala, biasakan memberikan nama dengan nama yang baik. Gak usah mangkel. Rezeki ini wong podo kabeh, sama semua. Kalau memang waktunya naik akan naik, kalau memang waktunya turun akan turun. Dikei dewi-dewi ya Allah Ta'ala. Ada atau tidak ada saingan bisnis itu akan tetap seperti itu. Kalau memang waktunya naik, waktunya turun. Subhanallah. Kalau seandainya ini kemudian mau dodol sarung, dodol apa macam-macam, pokoknya peralatan ibadah, itu kemudian dinamakan saingan bisnis, musuh teman, podo sembayangi tapi musuh. Iki merek duduk merek, sing tak terbit ini, tak tepat. Iki sing gawe wong gak tepat. Aku roh BDE. Iki sing gawe wong gak tepat. Kata sembayang wong iki. Begitu kemudian judulnya saingan bisnis, masih di sembayang bendino tahajud segala macam, sing dijelasno elek tok. Tapi kalau sudah namanya mitra bisnis, ini sarungi kancaku iki. Kenang, Masya Allah, pokro. Paling tidak. Makanya kemudian diajari kalau ngasih nama-nama yang baik, paling tidak sama-sama digunakan untuk ibadah. Ngono wae.
beda merek sarung, beda merek takwa, merek kelambi, merek kopi, segala macam. Pokoknya podo-podo dikasih sembahyang, podo oleh pahalai. Beres. Kalau Anda mikirnya seperti itu, gampang hidup. Tapi kalau Anda memikir saingan, ngeluh aja. Soro teman urip. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam hadis qudsi, dan barang siapa yang kemudian tidak ridho sama Allah Ta'ala, tidak ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala, bahwa izzati wa jalali, kata Allah Ta'ala, demi kemuliaan dan kehormatanku, la usallitanna alaihi dunya, saya akan membuat dunia itu kemudian sampai ada di atasnya. Ngeluh teman, soro, sampai kemudian dia seperti orang yang lari di hutan yang dikejar sama setan, layu terus manggos buka toko mulai durung subuh sampai mari isak jam 12. Dadi nek ono kalau bisa buka 24 jam, nek ono 25 jam dibuka 25 jam itu soro teman urip itu, soro teman urip. Jadi kemudian Allah Ta'ala menunjukkan model seperti itu, urip kok emang Anda ngejar dunia sampai mati tidak bakal keubah, dan mesti akan ada orang yang kemudian di atas Anda. Nah makanya kemudian ketika Allah Ta'ala menunjukkan orang hidup itu dengan rezeki sendiri-sendiri, dengan modelnya sendiri-sendiri, bukan berdasarkan kerja keras dan lain sebagainya. Ada kalanya, tapi tetap harus suhul. Itu pas aku ngomong kayak ngono, ustaz ngomong kayak ngono, gak usah suhul nek ngono, ngawur nek ngono carane. Oh, mesti ngajari terus aku di melok-melok no BDE. Rezeki itu semua sudah diatur, tapi tidak kerja sama sekali, turu-turuan sampai kiamat kan kayak ngono carane. Kapan genamu? Beda, tetap kerja. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan ada kalanya orang kerjanya lebih santai, tapi dikei rezeki luwih akeh ya Allah Ta'ala. Ono sing kerjane ngedhu luar biasa, ya rezekinya segitu-segitu saja terus. Orang tanya sama saya, dia itu kemudian kayak kuli di kapal. Jadi barang kok diisi ngangkat segala macam. Aktif di Masjid Takmir. Ustaz, saya itu bingung, Ustaz. Kadang-kadang Allah Ta'ala itu bagi rezeki kok tidak adil. Kini ku yo ngurusi masjid ngopeni adzan qomat yo kini sing genakno kabeh. Ya saya itu bukan orang yang malas yo. Saya itu bukan orang yang malas. Insyaallah dek kapal sing paling semangat ku aku sing genakno kabeh ku ndukur segala macam. Tapi bayarannya kok aneh ya Allah. Yo kok ngene-ngene ae urip. Tapi alhamdulillah dek ndak wani protes akeh-akeh. Masalah protesnya mbek aku. Tak ajari syukur terus tapi alhamdulillah paling kenapa Gus? Pokok ono gawe mangan ono wis cukup wis. Mari. Kawan ndak wani protes dawa-dawa deh. Tapi tetap seperti itu. Nah, makanya kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan dari segala sesuatu itu rezeki itu yang membagi Allah Ta'ala. Wa annahu huwa alna wa aqna. Nek wis wayahe laris. Wayahe gak ono sing teko, ndak ono sing teko. Ayo sok kata jeran-jeran. Saya itu beberapa kali ya selalu gambe arek-arek ning Ubang orang-orang lewat, karyawan-karyawan iki ya Ustaz. Sing lewat akeh. Sing tuku ndak ono, sing lewat akeh sing tuku ndak ono. Kenapa kok ane buka toko iki mulai isu sampai bengi. Lho sing lewat akeh. Ampel ya Allah, masyaallah sing lewat. Cuma ndelok-ndelok tok kanan kiri anu gini. 14 itu ada. Sing lewat akeh sing tuku ndak ono. Wis ngono Allah Ta'ala bagi rezeki. Lah pikiran rezeki ini wong kemudian harus datang orang yang lihat ke toko Anda harus beli ya ndak juga. Allah Ta'ala bagi rezeki wis kaya ngono iku mau carane. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ketika Allah Ta'ala memberikan ilmu tadi, maka Allah Ta'ala menjelaskan alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Kan saya kasih tahu, saya ini tahu yang ghaib di langit dan di bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan saya tahu apa yang Anda munculkan dan apa yang Anda sembunyikan dalam hati roh kabeh Allah Ta'ala. Niati api tadi api, niati elek tadi elek. Kapan? Allah Ta'ala itu tidak pernah kehabisan cara untuk memakmurkan hamba-hambanya yang kemudian taat, dan untuk kemudian membinasakan hamba-hambanya yang kemudian durhaka. Itu tidak kentean cara Allah Ta'ala. Gaya tobat juga kentean cara. Ono ae cara tobati subhanallah. Ya ono ae cara tobati.
Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang ke-34 dalam ayat lanjutannya, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan kemudian ketika kami berikan kepada malaikat, proklamirkan kepada malaikat usjudu li adam. Nah, saya ini sujud. Mau sujud seperti apapun bentuknya maksiat sekalipun, kalau Allah Ta'ala yang memberi perintah, harus dikoreksi. Bukan tugas Anda untuk koreksi. Nabi malaikat disuruh oleh Allah Ta'ala sujud kepada Nabi Adam, sujud kepada makhluk. Itu umpama pelajarannya Rasulullah nek ini baca hadis tidak benar. Salah. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk membunuh anaknya, untuk menyembelih anaknya. Kon belajar hadis nang diwai. Dan ini materi anak itu dosa gede, termasuk dosa yang besar. Tapi memang Allah Ta'ala yang nyuruh beda. Nabi Ismail alaihissalam menyerahkan diri untuk dibunuh. Itu pelajaran fikih salah kabeh. Pelajaran fikih salah kabeh. Orang yang kemudian Rasulullah menjelaskan orang yang kemudian berada pada posisi sulit antara hidup atau mati, kemudian dia disuruh untuk menyerahkan nyawanya, lebih baik dia membela dulu nyawanya. Kalau memang takdirnya mati berarti Allah Ta'ala yang mencabut. Kalau memang dimenangkan oleh Allah Ta'ala, dia tidak dapat dosa. Enak oleh pahala jihad. Mati oleh pahala jihad, urip oleh pahala jihad. Loh, ini Nabi Ismail pasrah, wis tak apa-apa dosa. Nabi Ibrahim dosa, malaikat dosa. Loh, kalau Anda mikir cara Mu'tazilah, masa Allah Ta'ala menyuruh untuk maksiat? Loh, apa dinamakan maksiat kalau memang diperintah sama Allah Ta'ala? Loh, ini Allah Ta'ala sing ngomong, enggak usah dikoreksi. Sama kayak bos. Bos nek wis ngomong karyawan, enggak usah dikoreksi. Ditelok iku wong kerja semangat Masya Allah. Begitu teko sekon mulya, tak bayari pancet bayaranmu. Hatta kon dino iki ndak kerja, bayaranmu pancet. Sampai seminggu tak kerja, tak apa-apa. Khusus kon tak kei bayaran pancet. Luwih gede malah. Iki sing kerjane mati-matian. Iku jan mati-matian. Wis pokoke jariku tak kon mulih. Nek kon ndak mulih, nek kon tak kurangi bayaranmu lho. Sing iku mau mulih ditambahi bayaran iki mulih dikurangi bayaran. Apa jare bos? Allah Ta'ala yang memerintahkan. Enggak usah dikoreksi. Nek memang dikongkon ambil Allah Ta'ala, bukan tugas Anda untuk mengoreksi. Makanya kemudian ada beberapa hal yang di luar nalar manusia diajarkan untuk ikut saja dulu. Kok mau dikongkon sembahyang ambil Allah Ta'ala, makanya ada istilah ibadah mahdho, ibadah ghairu mahdho. Ada kemudian beberapa ibadah sing mlebu nang akale wong biasa iku mlebu. Ada ibadat yang akalnya hanya orang Islam saja yang masuk. Akale wong jaba ndak mlebu. Wong dhewe sembahyang rukuk sujud iki lha apa fungsine kok ngene iki? Apa fungsine kok ngene iki? Tapi kalau ibadah ghairu mahdho, sedekah, zakat, itu kabeh iso. Untuk masalah ibadat yang seperti itu masuk ibadah ghairu mahdho. Ghairu mahdho masuk akal. Kabeh iso. Ngekeki wong ya wajar, wong ndak duwe dikeki wis masuk akal. Tapi nek dikon sembahyang, adzan sembahyang iki yo pemanduk-manduk kok ingin ndak fungsine, ndak mlebu. Wong uteke nang jaba, uteke wong jaba ndak mlebu kok ngene iki. Dipanggil salat lagi, haji, termasuk ibadah yang mahdho. Kadang-kadang wong waras, sing jari waras, orang luar yang kemudian katanya rasionalis, haji gak rasional. Wong kabeh ku yo nang kono diuter. Yo kadang-kadang beberapa hal yang tidak rasional bagi orang yang cinta itu jadi rasional. Wong sing ndak hobi bal-balan, bingung dulu bal-balan. Bal siji dijejeki wong 10, wong 11 yo pergi rebutan wong 20, 22 rebutan bal siji dum-dumen mari karo siji. Kok dolinan, kok ngeloni nang omahe dhewe. Kok cerut bal siji digawe sakene-akene. Lho, itu umpama ibadat, mlebu ibadat itu mesti mlebu ibadat yang mahdho. Ndak masuk akal koyo ngono iku. Mosok bal siji cek. Mbok kekno bal siji-siji dhewe kakek ngono kan. Tapi kalau orang sudah cinta, wis seneng bal-balan. Oh, masuk akal seperti itu. Itu untuk melatih tubuh ono ya dalile. Ono ya dalile salah, yakin.
Makanya kemudian model seperti itu dibagi. Wudhu kalau mandi itu masuk ibadah. Nah, ini beberapa perbedaan, ada beberapa perbedaan. Kalau wudhu itu masuk ibadah ghairul mahdhah. Makanya kemudian kalau ibadah yang mahdhah itu butuh niat. Sembahyang, wudhu itu butuh niat. Tapi kalau ibadah yang ghairul mahdhah walaupun tanpa niat sah. Sedekah lah kan kayak wajar, kabeh iso nek ngono. Masih wong kafir kayak orang miskin itu sudah wajar sudah. Puasa bagi mereka diet itu sudah wajar. Bagi mereka diet itu wajar. Cuma dengan cara kalau kemudian puasa ini dibilang mahdhah tidak masuk akal berdasarkan mulai berpuasa, mulai tidak makan sampai berbuka bisa jadi mahdhah. Berarti butuh niat. Tapi kalau dinisbatkan dengan cara mereka diet ya masuk akal wae. Berarti masuk ghairul mahdhah. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat. Sembayang itu butuh niat atau enggak? Bagi orang yang sudah cinta, memang senang sembayang, mungkin mau berangkat nang jopo. Wong wis budal nang masjid itu sembayang isak di sana. Wis wayahe isak budal nang masjid itu niat sembayang isak di sana. Wis genah, berarti masuk ghairul mahdhah. Aman. Wong nek ngerti ilmune ku aman. Ati niat usoli, bagus. Ati usoli, bagus. Wis padha. Punya dalil sendiri-sendiri. Nek ngerti ilmune aman. Oh, berarti masuknya di sana. Masalah penamaan ini tadi, makanya saya kasih tahu dari awal. Orang begitu salah penamaan, salah ke belakangnya, fatal akibatnya. Begitu ngomong sembahyang ini kok ngomong dasar, ngomongin dasar. Sudah beda hukumnya. Kan kemudian hati-hati di dalam penamaan ini pun orang harus hati-hati. Nah, kali itu digawe. Pentingnya orang yang kemudian fas'al ahla dzikri itu ada di sini. Begitu penamaan salah bisa jadi salah dalam adat, dalam perilaku. Tutup mburi nang bindi, tutup mburi. Sampai dia ngajari nang anak-anak itu ngono kabeh. Makanya kemudian di dalam penamaan ini pun harus hati-hati. Maka kemudian ketika Allah Ta'ala menjelaskan untuk sujud wa ilqulna lil malaikati isjudu li Adam nurut dhisik fasajadu illa iblis, semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggak mau dan sombong. Wong nek sombong ini penyakitnya setan, daun obat. Makanya kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dibilang sombong itu orang yang kemudian bangga dengan pakaian yang rapi? Oh enggak. Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu indah dan suka keindahan. Suka dengan keindahan. Bukan yang dinamakan indah itu orang yang kemudian pakai pakaian yang rapi segala itu duduk ngono jenenge indah. Bukan seperti itu yang dinamakan sombong. Orang sombong itu yang pertama kata Rasulullah batarul haq, menolak kebenaran. Nek dikandani sing genah iku tak gelem iki. Wong koyo aku kok dikandani. Dan kemudian wa ghamsunnas, dan meremehkan orang lain. Ya pantes wong kok ngandani aku. Nah, begitu muncul kesombongan usiji sana. Dan ini dari hati. Jadi duduk toko kelambi. Wong toko atine nek wis atine ndak tepat. Hatta kelambine elek. Wah, aku masih melarat sih esuk. Ono sombonge. Lu untuk bangga dan sombong ku siji lho ya. Siji. Ada orang yang kemudian sak apa, hatta melarat pokoke iso mlebu surga aman. Iku jenenge bangga. Ono wong sombong, aku masih melarat ngene yo wis kowon kalah mbek aku ngono wis iki. Begitu di dalam hati ada rasa sombong, sithik kana. Terus sing wong aku mosok njaluk dana padahal melarat, aduh. Dikon jari ya Allah. Harga diri saya mau ditaruh di market dukun dengan sombong luar biasa ya Allah. Begitu orang sombong, obatnya sulit kecuali dalam diri sendiri. Angel kandani, sombong kandani. Kalau sudah ada rasa sombong, beda ngasih tahunya. Maka ini yang Allah Ta'ala dinasihati. Jangan sampai punya sifat sama seperti iblis. Itu dulu dikeluarkan dari surga karena dia tidak mau dan sombong.
Masih aku ndak sembahyang, pokoknya aku itu sih baik ambil wong miskin segala macam tak apa ini kabeh preman-preman aja masih ndak sembahyang itu ambil sombong dia. Mikir anu ngono iso mlebu surga, pikir anu ngono iso mlebu surga. Gak bisa. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Kalau orang di dalam hatinya itu masih ada sombong walaupun seberat biji sawi. Cumi luar biasa selama konsep orang sombong, tidak bisa mlebu surga. Makanya kemudian hati-hati di dalam sifat sombong. Ini penyakitnya setan, ini penyakitnya setan. Jadi ditiru. Orang begitu dikasih tahu sama Allah Ta'ala, makanya dalam segala sesuatu butuh ilmu. Ngajari istri itu ya butuh ilmu. Tapi kalau orang kemudian hanya dengan sombongnya saja, kon ngerti kon tak biayai kan gini. Bojo itu harus dihormati, melarang kudu dihormati segala macam. Ustaz, kasih hatono, suwakan deh, suwakan. Kau ya Allah. Semoga ngene ya Allah. Kalau munculnya dari rasa sombong, Anda bakal diremehkan sama orang lain. Kata dinya. Tapi bojomu kan ngono bisa. Nek ngandani dengan ilmu dituruti. Tapi nek kon ngandani dengan tinggi hati, wong lanang kudu dimelok yo segala macam. Tak dimelok itu menang. Tak dimelok ndak ngerti apa-apa pengajian tak melok ngono. Ngono akhirnya ngono. Apa? Orang akan diremehkan dan tidak ada orang yang kemudian sombong. Nanti akan ketahuan kesombongannya dan akan diremehkan. Sekali kesombongan Anda diketahui oleh orang lain, tak diterima maning. Sombong warga dirinya ambil uang. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayhi wa atrafan har waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam nabi ummi wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.